Tengah pekan ini, kompetisi Liga Champions akan kembali bergulir. Munich, sebuah kota nan indah di Jerman, akan menggelar satu partai menarik. Sebuah partai klasik yang bisa bangkitkan nostalgia serta dendam membara. Sebuah partai yang mempertemukan tuan rumah Bayern Munchen melawan Chelsea. Kondisi kedua kesebelasan tak jauh berbeda dengan kondisi keduanya 13 tahun yang lalu. Bayern adalah raksasa yang sulit dijinakan. Sementara Chelsea yang dihuni mayoritas pemain muda butuh sebuah keajaiban sekali lagi untuk mengguncang Allianz Arena. Siapa yang akan memenangkan matchday pertama ini? Starting 11 Moment kali ini akan menyajikan preview duel klasik beraroma nostalgia antara Bayern Munchen melawan Chelsea. Bisakah The Blues mengulang memori bersejarah? Mari simak selengkapnya. Minggu 20 Mei 2012, sebuah sejarah tercipta. Sejarah yang mungkin tidak pernah terprediksi siapapun sebelumnya. Chelsea, sebuah klub dari London, melangkah dengan gagah ke final. Setelah menaklukkan Barcelona yang begitu perkasa di semifinal, mereka menantang raksasa lainnya. Lawan Chelsea bukanlah lawan sembarangan. Lawan mereka ini adalah empunya venue final tahun ini. Bayern Munchen adalah klub raksasa yang selalu punya pamor wah. Di Rotten kala itu bak pasukan perang tak terkalahkan. Skuadnya dihuni bintang-bintang seperti Manuel Neuer, Toni Kroos, Arjen Robben, Frank Ribery, Thomas Müller, dan Mario Gomez. Namun armada Roberto Di Matteo tidaklah gentar. Lewat sebuah usaha dan kerja keras, Chelsea membuat Allianz Arena terdiam. Tertinggal oleh gol Thomas Müller pada menit ke-83, Chelsea tidak menyerah. Lewat tandukan Didier Drogba 5 menit berselang, Chelsea memupuk asa. Di babak adu penalti, cerita berubah. Allianz Arena terguncang karena sang empunya rumah tumbang di tangan tim yang sama sekali tak diperhitungkan. Cerita heroik Didier Drogba dan kawan-kawan sudah berlalu 13 tahun lalu. Tapi semangat untuk menang di Allianz Arena masih berkobar dalam jiwa para pemain Chelsea. Skuad The Blues kini sudah berbeda. Barangkali mereka yang bermain di bawah komando Enzo Maresca masih sangat kecil ketika Drogba mengangkat trofi. Tapi pekan depan mereka membawa semangat yang sama dengan Frank Lampard CS 13 tahun yang lalu. Bayern juga punya skuad yang jauh berbeda. Kendati demikian, pamor mereka sebagai raksasa masih melekat. Di bawah asuhan Vincent Kompany, Bayern sudah mulai menemukan formula terbaiknya. Harry Kane CS kini siap membuktikan bahwa mereka adalah raksasa Eropa setelah musim lalu gugur di babak perempat final. Seperti yang sudah dibahas, Bayern masih punya aura sebagai pahlawan. Ibarat seorang raja, siapapun tahu kalau menantang Bayern di istananya bak mencari kematian. Memang begitulah keadaannya. Di Rotten memang sangat sulit ditaklukkan di kandangnya. Gawang mereka bahkan nyaris tak bisa dibobol oleh lawan-lawannya. Lihat saja, sejak ditendang PSG di ajang Piala Dunia antar klub, Bayern tak lagi mengenal kekalahan. Harry Kane sukses membabat Stuttgart, Leipzig, Wiesbaden, Augsburg, dan Hamburg sebelum menyambut Chelsea. Di Bundesliga, menang adalah sebuah kebiasaan. Rekor 3 kemenangan dari 3 laga membuat mereka kokoh di puncak klasemen, menjadi satu-satunya tim yang masih sempurna sejauh ini. Sekarang kita lihat kembali venue duel klasik syarat akan sejarah ini, Allianz Arena. Sejak dibangun pada tahun 2002 silam, stadion berkapasitas 70.000 penonton ini selalu punya cerita keangkeran. Chelsea pernah merasakan bagaimana mencekamnya suasana Allianz. Walau 13 tahun lalu mereka berjaya menekuk Bayern, pamor Allianz Arena sebagai sebuah stadion angker tak luntur begitu saja. Buktinya dalam 5 laga kandang terakhir, di Rotten sama sekali tak pernah tersentuh kekalahan.
Total dari 5 laga tersebut, anak asuh Vincent Kompany mencatat 4 kemenangan dan 1 hasil imbang. Laga kontra Dortmund pada 12 April 2025 menjadi satu-satunya laga di mana Bayern gagal memulangkan lawannya dengan kepala tertunduk. Rekor Bayern makin menakutkan melihat bagaimana garangnya mereka setiap kali mendapat kunjungan dari klub Inggris. Statistik mencatat, Bayern sudah mengantongi 8 kemenangan dalam 10 jamuan terakhir terhadap klub Inggris. Hamburg menjadi klub terakhir yang dibabat habis di Allianz, di mana Harry Kane CS mencukur mereka 5 gol tanpa balas dalam lanjutan Bundesliga. Sementara itu dari London, Chelsea langsung terbang ke Munich setelah kemenangan mereka melawan Brentford buyar di depan mata. Hasil imbang 2-2 di Citex Community Stadium adalah sebuah pertanda bahwa skuad Enzo Maresca belum sepenuhnya matang. Cole Palmer CS kadang bisa kehilangan kemenangan yang harusnya sudah bisa dibungkus dengan baik. Lawatan ke Allianz Arena jelas tidak akan mudah. Apalagi The Blues dihantui pada cedera jelang duel tengah pekan nanti. Selain Liam Delap, diperkirakan ada sejumlah pemain lain yang harus menepi. Woodcourt mencatat setidaknya ada 7 pemain yang diragukan tampil. Ironisnya, Joao Pedro termasuk salah satu dari mereka. Sejak bergabung dengan Chelsea di musim panas, Joao Pedro adalah salah satu pemain dengan performa paling konsisten. Sekarang di saat Liam Delap absen, ia harusnya bisa menopang lini depan tim. Sayangnya Enzo Maresca mengatakan sang striker tidak fit di laga kontra Brentford. Chelsea berharap ia bisa bermain di Munich, tapi selagi belum ada konfirmasi resmi, status Pedro masih meragukan. Dalam kondisi yang demikian, Chelsea praktis perlu berharap akan adanya keajaiban. Keajaiban tentu jadi sesuatu yang menarik karena The Blues seolah tak pernah lepas dengan kata itu. 13 tahun lalu mereka mengguncang Allianz dan juara UCL untuk pertama kalinya. Lalu baru bulan Juli kemarin keajaiban pula yang mengantar Chelsea juara Piala Dunia antar klub mengalahkan PSG. Soal menang kalah, Chelsea sebetulnya punya rekor lebih baik dari Bayern. Kekalahan melawan Flamengo di babak grup CWC kemarin ternyata menjadi satu-satunya kekalahan skuad Enzo Maresca dalam 12 laga terakhir. Chelsea bahkan baru menelan 2 kekalahan dari total 22 laga terakhir. Singkat cerita, andai keajaiban itu ada, maka Chelsea tidak akan sulit menemukannya karena sejarah berkata demikian. Allianz bukan cuma membawa kenangan buat Bayern dan Chelsea, tetapi juga buat Nico Jackson. Striker asal Senegal musim panas ini dibuang oleh The Blues pasca kedatangan Liam Delap dan Joao Pedro. Ia sempat diminta balik karena Liam Delap cedera. Namun Jackson yang merasa sudah menemukan rumah baru memilih bergeming. Ya, ketika klub lamanya sedang dilanda pada cedera, Jackson dalam kondisi bahagia di Munich. Ia bahkan antusias menanti bentrok di Allianz Arena. Bagi Jackson, hanya ada satu misi pembuktian. Walau kesempatan mainnya sebagai starter tipis, Jackson tetap punya harapan bisa menghancurkan timnya yang sedang tidak baik-baik saja. Kami akan melawan Chelsea dan teman-teman pada hari Rabu nanti. Saya tak sabar untuk bertemu mereka lagi dan memenangkan pertandingan. Kata Jackson mencoba optimis menatap duel kontra tim yang ia sebut mantan pada kesempatan sebelumnya. Enzo Maresca ternyata menanggapi potensi bertemu Jackson dengan semangat yang sama. Ia tak mau banyak berkomentar karena Jackson kini sudah bukan pemainnya melainkan pemain Bayern. Bagi saya mudah, dia sekarang pemain Bayern Munchen. Saya sudah mengiriminya pesan, saya berharap yang terbaik untuknya. Dinamika laga serta warna yang akan tersaji di Allianz Arena tentu membuat duel Bayern versus Chelsea sebuah duel menarik. Satu yang pasti, duel ini adalah soal dominasi melawan kecerdikan. Bayern yang mulai menemukan daya cengkeram bersama Kompany tetap memperlihatkan dominasinya sejauh ini.
Sementara Chelsea meski selalu dipandang sebagai underdog, punya taktik yang terkadang cerdik dan di luar dugaan. Sebagai murid yang pernah main langsung di bawah Pep Guardiola, Kompany punya gaya melatih yang mirip. Timnya ia desain untuk bisa membekap lawan selayaknya seekor ular sanca yang melilit mangsanya, tak memberi kesempatan untuk berkutik. Tim asuhan Kompany akan selalu berusaha memenangkan bola dan mendominasi permainan. Namun, Kompany mungkin tak tahu kalau Maresca juga sempat belajar dari Guardiola. Gaya Maresca mungkin tidak plek-ketiplek Pep, tapi ide-idenya yang kadang di luar nalar mengingatkan kita dengan sosok pelatih Manchester City itu. Seperti ketika Maresca melucuti PSG dengan taktik pressing cairnya yang kemudian membawa trofi Piala Dunia antar klub ke Stamford Bridge. Kompany dan Payet mungkin dominan dan perkasa. Namun, sebuah raksasa yang dominan bisa saja kalah melawan underdog yang pintar. Kepintaran itu ada dalam diri Chelsea dan Enzo Maresca. Lantas, siapa pantas menang di Allianz Arena nanti? Kita simak tengah pekan ini. Itulah dia Football Lovers preview duel pembuka fase Liga UCL antara Bayern Munchen versus Chelsea. Lantas, gimana menurut kalian? Bisakah Chelsea mengulang cerita nostalgia 13 tahun yang lalu? Atau Bayernkah yang akan melanjutkan dominasinya atas The Blues? Komen di bawah ya. Like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa subscribe lalu nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa selalu mendapat update seputar sepak bola setiap harinya khusus dari Starting 11 Moment. Terima kasih dan sampai jumpa.